Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk konflik. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang sub A, yaitu berdasarkan isu-isu yang diusung. Nah, di sini ada dibedakan dapat menjadi 11 bagian. Yang pertama, konflik antar kelas sosial, social class konflik, terjadi karena antar kelas buruh melawan kelas majikan dalam konflik hubungan industrial, seperti kelas tuan tanah dan kelas tuan petani. Dan yang kedua, konflik modal produksi perekonomian, terjadi karena kelompok pelaku ekonomi berskala kecil melawan pengusaha bermodal besar. Nah, contohnya seperti pedagang internasional dan pedagang modern. Dan yang ketiga ada konflik sumber daya alam dan lingkungan. Konflik sosial yang berpusat pada sengketa pengetahuan sumber daya alam, tanah dan air. Contohnya itu seperti tanah dan air tidak disetujui oleh pemilik SDM yang tidak menguasai semuanya. Dan yang keempat ada konflik ras yang mengusang perbedaan warna kulit dan atribut nasional lainnya. Nah, yang kelima, konflik antar pemeluk agama regional konflik. Nah, di sini menjelaskan karena masing-masing pihak tidak mampu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai dalam keyakinan, mereka mampu untuk meyakini perbedaan mereka. Nah, yang keenam ada konflik sektarian konflik. Nah, di sini membahas tentang konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan atau ideologi yang dianut antara pihak. Nah, di sini tuh sudah merangkap jelas seringkali pada ideologi yang sama. Dan yang ketujuh ada konflik politik, political conflict. Nah, yang berlangsung dalam dinamika oleh kekuasaan, power exist seringkali terjadi karena upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang ke-8 ada konflik gender, yaitu gender konflik. Nah, di sini membahas tentang konflik yang berlangsung antara dua penganut pandangan berbeda dengan basis perbedaan jenis kelamin, di sini seperti waria dan lain sebagainya. Dan yang ke-9 ada konflik antar komunitas, communal conflicts. Nah, di sini disebabkan oleh berbagai faktor seperti eksistensi, identitas budaya, komunitas maupun faktor sumber daya kehidupan. Dan yang ke-10 ada konflik territorial konflik. Nah, di sini membahas tentang konflik sosial yang dilancarkan oleh komunitas atau masyarakat lokal untuk mempertahankan kawasan tempat mereka membicarakan kehidupan selama ini. Konflik seringkali dijumpai kawasan-kawasan hak pengusahaan hutan, yaitu HPH. Nah, yang terakhir ada konflik dua negara, interstate konflik. Nah, di sini dia membahas tentang konflik yang berlangsung antara dua negara dengan kepentingan ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda dan saling berbenturan. Berdasarkan kecepatan reaksi atau speed of reaction yang diberikan para pihak atas ketidaksepahaman yang terbentuk, untuk bentuk konflik dibedakan menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gerakan sosial damai atau peaceful collective action, berupa aksi penentangan yang dapat berlangsung dalam bentuk reaksi korektif yang berupaya untuk menyampaikan tuntutan tertulis dan petisi, memogokan, mogok makan, mogok bekerja, atau aksi lainnya. Apabila tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, maka aksi damai dapat dimungkinkan berkembang menjadi aksi yang membuat gangguan umum atau strikes and civil disorders yang berwujud demonstrasi atau huru hara. Yang kedua, demonstrasi atau protes bersama, itu protes gathering adalah kegiatan yang mengekspresikan ketidaksepahaman suatu kelompok atas isu-isu tertentu. Demonstrasi biasanya masih bersifat lokal sporadis, meski tidak tertutup kemungkinan dapat meluas. Yang ketiga, ada kerusuhan atau huru hara adalah peningkatan derajat kekerasan, degree of violence dari sekedar demonstrasi. Kerusuhan berlangsung sebagai reaksi massa atas suatu keresahan umum. Oleh karena itu disertai dengan aksi massa yang cenderung tidak terkendali, maka huru hara sering menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa ataupun kematian. Yang keempat, pemberontakan, rebellions adalah konflik sosial berkepanjangan yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif serta terorganisasikan dengan baik. Pemberontakan bisa menyangkut perjuangan kedaulatan atas suatu wilayah ataupun mempertahankan teritorial, termasuk eksistensi ideologi tertentu. Yang kelima, aksi radikalisme atau revolution adalah gerakan penentangan yang menginginkan perubahan sosial secara cepat atas suatu keadaan tertentu dalam masyarakat. Yang keenam, perang. Perang adalah bentuk konflik bersenjata antar negara yang sangat tidak dihendaki oleh masyarakat internasional karena dampaknya sangat luas, bahkan terjadi mengakibatkan tragedi kemanusiaan seperti kematian.
Bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut George Simmel, membedakan konflik yang terjadi dalam hubungan intim dengan konflik yang terjadi dalam hubungan dangkal atau sesaat. Yang kedua, menurut James A.V. Stoner dan Carlos Wankan. Menurut mereka berdua, konflik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Adanya tiga macam bentuk konflik intrapersonal, yaitu A. Konflik pendekatan dengan pendekatan, B. Konflik pendekatan dengan penghindaran, dan C. Konflik penghindaran dengan penghindaran. Dan yang kedua, konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang akibat perbedaan kepentingan atau keinginan. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Dan yang ketiga, menurut Lewis Kosar. Lewis Kosar membedakan bentuk konflik menjadi dua, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah suatu konflik yang terjadi sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Konflik non-realistik adalah mencakup permusuhan sebagai tujuan konflik. Dan yang keempat, menurut Mayor Pollock. Menurut Mayor Pollock, konflik dibedakan menjadi empat. Yang pertama, konflik antar kelompok. Kedua, konflik internal dalam kelompok. Yang ketiga, konflik antar individu. Dan yang keempat, konflik internal individu. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. Yang pertama, Nuri Susan. Nuri Susan menyatakan bahwa bentuk-bentuk konflik dibedakan menjadi dua bentuk. Adapun bentuk-bentuk konflik tersebut adalah sebagai berikut. A. Konflik vertikal, melibatkan elit pengambil kebijakan di tingkat pusat, aparat militer dan kalangan pengusaha serta rakyat. B. Konflik horizontal, konflik yang terjadi di kalangan massa rakyat sendiri antara kelompok masyarakat. Yang kedua, Simon Fisher menyatakan bahwa bentuk-bentuk konflik dibedakan menjadi empat bentuk. Adapun bentuk-bentuk konflik tersebut: A. Konflik tanpa konflik, menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi damai. B. Konflik laten, suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. C. Konflik terbuka, situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan, berakar dalam dan sangat nyata sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai dampaknya. D. Konflik di permukaan, umumnya tidak berakar dalam dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai hal-hal tertentu dan dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi serta dialog antar pihak. 3. Surjono Sukanto menyatakan bahwa bentuk-bentuk konflik dibedakan menjadi 5, yaitu A. Konflik atau pertentangan pribadi. Tidak jarang terjadi bahwa dua pihak tidak saling menyukai sejak perkenalan. B. Konflik atau pertentangan rasial, perbedaan ras dijadikan alasan untuk berkonflik. C. Konflik antar kelas-kelas sosial, konflik ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. D. Konflik politik, konflik politik berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan pengaruh. E. Konflik yang bersifat internasional, konflik ini dapat berwujud perbuatan pengaruh yang bersifat global, melibatkan sejumlah negara yang ingin mendominasi pergaulan internasional. Yang keempat, Wirawan menyatakan bentuk-bentuk konflik dibedakan menjadi 2, yaitu A. Konflik konstruktif, konflik yang prosesnya mengaruh pada upaya mencari solusi memuaskan bagi semua pihak. Yang terakhir, B. Konflik destruktif, prosesnya mengarah pada upaya saling mengalahkan atau menghancurkan.
Dampak konflik. Dampak konflik dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif konflik dan dampak negatif konflik. Dampak positif konflik. Dampak positif konflik sering disebut sebagai fungsi konflik, yaitu 1. Memperkuat dan mempertegas batas kelompok. Dalam proses konflik menjadi semakin disadari lebih jauh bagaimana nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki suatu pihak berbagai bertolak belakang dari pihak lawan. 2. Meningkatkan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam. Ketika kelompok dalam menghadapi ancaman dari kelompok luar, para anggota kelompok dalam berkembang menjadi lebih kohesif dan bersatu dalam upaya mereka untuk mempertahankan diri. 3. Konflik dengan kelompok tertentu akan menimbulkan hubungan tarik-menarik antar kelompok satu dengan lainnya. Konflik lazimnya mampu menggugah warga masyarakat yang semula dengan lainnya. Konflik lazimnya mampu menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif melaksanakan peran tertentu dalam masyarakat. 5. Munculnya pribadi-pribadi yang cukup dan tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik. 6. Mengarahkan para inovasi dan perubahan. Mengutip pendapat Ralph Dahrendorf 2011, salah satu fungsi pokok konflik adalah menimbulkan perubahan struktur sosial, khususnya yang berhubungan dengan struktur otoritas, yaitu A. Perubahan keseluruhan personal dalam posisi domain. B. Perubahan sebagian personal dalam posisi domain. C. Digabungkannya kepentingan kelas-kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. 7. Sebagai sarana evaluasi. Konflik membantu anggota kelompok untuk mengevaluasi kelemahan maupun kekurangan yang masih terdapat dalam kelompok dan masyarakat sehingga dapat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk membenahinya. 8. Adanya kompromi baru menyangkut aspek-aspek yang tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bila pihak-pihak berkonflik memiliki kekuasaan seimbang. B. Dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik sering disebut sebagai disfungsi konflik, yaitu 1. Keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. Apabila konflik bersifat internal atau terjadi antara anggota-anggota dalam suatu kelompok, maka akibatnya adalah disintegrasi. 2. Kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Dalam konflik sosial yang disertai kekerasan, aksi perusakan, anarkis, hingga tindakan mencederai atau menghilangkan nyawa pihak lawan merupakan kesesuaian yang sering tidak terhindarkan. 3. Perubahan kepribadian individu. Dalam hal ini, konflik dapat menjadi stimulus yang mengubah kepribadian dan sifat individu. 4. Dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Mengutip pendapat William Kornblum 2008, pada situasi dominasi tersebut mungkin saja terjadi hal-hal berikut. A. Pembunuhan secara sengaja atau sistematik terhadap orang
terhadap anggota kelompok yang kalah. B. Pengusiran. C. Perbudakan. D. Segregasi atau pemisahan. E. Asimilasi pembauran yang terkadang dilakukan secara paksa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menanggulangi dan menyelesaikan konflik. Jika masih berada dalam tahap prakonflik, potensi konflik sesungguhnya dapat dielakkan dari kemungkinan lebih lanjut dengan mengembangkan suatu saluran alternatif untuk mengungkapkannya. Alternatif semacam itu disebut katup pengaman konflik, di mana dorongan agresif atau sikap bermusuhan dapat disalurkan dalam wujud yang tidak mengancam atau merusak solidaritas. Menurut Susan 2009, terdapat sejumlah strategi yang dapat diterapkan secara praktis dan sederhana untuk mengatasi konflik. Strategi tersebut diantaranya: yang pertama, abandoning; yang kedua, avoiding; yang ketiga, dominating; yang keempat, obliging; yang kelima, getting help; yang keenam, postponing; yang ketujuh, kompromis; yang kedelapan, integrating; yang terakhir, problem solving. Jika konflik hanya disebabkan oleh faktor tunggal dan tidak diperumit oleh kompleksitas berbagai faktor, upaya mengatasi konflik sosial dilakukan melalui akomodasi. Akomodasi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu atau kelompok sosial berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Bentuk-bentuk akomodasi diantaranya pemaksaan atau kion, yang kedua kompromi atau kompromis, yang ketiga arbitration, yang keempat mediasi atau mediation, yang kelima konsiliasi atau conciliation, yang keenam toleransi atau toleration, yang ketujuh jalan buntu atau stalemate, yang kedelapan adjudikasi atau adjudication, yang kesembilan rasionalisasi atau rationalization, yang kesepuluh segregasi atau segregation, yang ke-11 eliminasi atau elimination, yang ke-12 penaklukan atau subjugation atau domination, yang ke-13 keputusan mayoritas, majority rule, yang ke-14 persetujuan minoritas atau minority consent, yang ke-15 konversi, yang ke-15 gencatan senjata atau case free. Adapun langkah resolusi konflik adalah sebagai berikut. A. Menciptakan perdamaian atau peacemaking. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat konflik didekati, didorong, dan diyakinkan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian konflik secara sukarela. B. Menjaga perdamaian atau peacekeeping. Pada tahap ini dilakukan penempatan polisi atau anggota angkatan bersenjata untuk memisahkan masing-masing kelompok yang terlibat konflik. C. Menegakkan perdamaian. Merupakan pemaksaan penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang memiliki kekuatan. D. Membangun perdamaian jangka panjang. Merupakan upaya menyelesaikan akar penyebab konflik dan meletakkan dasar kepercayaan bagi hubungan jangka panjang antara para pihak yang berkonflik. Sementara itu, Andi Wijayanto dalam Rosie 2008 menguraikan tahap-tahap resolusi konflik sebagai berikut. A. Tahap 1. Mencari deeskalasi konflik. Tahap pertama, konflik masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa, sehingga terlebih dahulu harus diupayakan menemukan waktu yang tepat untuk memulai entry point proses resolusi konflik. B. Tahap 2. Intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik. Pada tahap ini dimulai deeskalasi konflik dengan menghentikan
berlanjutnya kekerasan dan menurunkan tingkat kebencian timbal balik melalui dialog dan komunikasi intensif. C. Tahap ketiga, problem solving approach. Tahap ini terdiri atas sejumlah komponen berikut. 1. Masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. 2. Masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik meliputi penyebab konflik, trauma akibat konflik, dan kendala struktural yang menghambat proses resolusi konflik. 3. Para pihak berkonflik secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan perdamaian. 4. Menciptakan suasana kondusif bagi para pihak berkonflik untuk melakukan proses resolusi konflik. Tahap 4, working peace. Semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah duo desiderat pacem praeperet. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus-menerus melakukan intervensi terhadap konflik sosial dengan dua tujuan berikut, yaitu peacekeeping merupakan upaya menjaga perdamaian yang dilakukan melalui jalinan komunikasi terus-menerus antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, peace building merupakan pembangunan perdamaian berwujud upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur akibat konflik. Konflik sosial tidaklah selalu identik dengan kekerasan, karena konflik tidak selalu disertai dengan pengguna kekerasan. Meski demikian, harus diakui bahwa memang banyak pihak yang memilih pengguna kekerasan sebagai sarana untuk memenangkan konflik. Pengertian kekerasan. 1. Dalam Suryawan 2010 menyatakan bahwa kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu. 2. James B. Rule dalam Susun 2009 menyatakan bahwa kekerasan merupakan manifestasi naluri primitif yang menciptakan kondisi tindakan massa. 3. Plan dan Sedau dalam Riyadi 2009 menyatakan bahwa kekerasan ialah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, meskipun lingkungan. Di Indonesia, penyelesaian konflik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang meliputi 3 aspek berikut. 1. Pencegahan konflik. Pasal 6. Pencegahan dilakukan dengan upaya sebagai berikut. 1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat. 2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. 3. Meredam potensi konflik. 4. Membangun sistem peringatan dini. Kedua, penghentian konflik. Pasal 12. Penghentian konflik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang meliputi 3 aspek berikut. 1. Pencegahan konflik. Pasal 6. Pencegahan dilakukan dengan upaya sebagai berikut. 1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat. 2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. 3. Meredam potensi konflik. 4. Membangun sistem peringatan dini. Kedua, penghentian konflik. Pasal
12. Pencegahan dilakukan dengan upaya sebagai berikut. 1. Penghentian kekerasan fisik. 2. Penetapan status keadaan konflik. 3. Tindakan darurat, penyelamatan dan melindungi korban. 4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Yang kedua, melibatkan kekuatan. Yang ketiga, mengakibatkan rasa sakit, kerusakan, ataupun bahaya pada diri sendiri, orang lain, harta benda, dan lingkungan. Sebagaimana telah diungkapkan pada awal bab, kekerasan seringkali menjadi hasil lahir dari suatu konflik sosial yang tidak terkendali. Bagaimanakah prosesnya hingga suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? N.J. Smeltzer dalam Sarwono 2009 mengemukakan 5 persyaratan determinan yang secara bertahap terpenuhi hingga konflik berlanjut menjadi perilaku kekerasan massa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan sosial kondurfis yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya tanggung jawab yang jelas dalam masyarakat, tidak tersedianya saluran untuk mengungkapkan kejengkelan-kejengkelan, dan adanya sarana untuk saling berkomunikasi antara mereka yang memiliki kejengkelan serupa. Yang kedua, kegusaran atau tekanan sosial, social strain, yaitu kondisi yang timbul karena sejumlah besar anggota masyarakat atau kelompok besar atau massa mereka merasa bahwa banyak nilai norma yang sudah dilanggar, namun tanpa ganjaran sanksi yang setimpal. Yang ketiga, perkembangannya perasaan kebencian yang meluas, general hostile belief, terhadap suatu sasaran tertentu seperti pemerintah atau kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Yang ke E adalah mobilisasi massa untuk beraksi atau mobilization for action, yaitu adanya tindakan nyata massa mengorganisasikan diri untuk bertindak. Yang ke E, kontrol sosial, social control. Ini berkaitan dengan kemampuan aparat keamanan dan petugas lainnya untuk mengendalikan situasi serta menghambat kerusuhan. Semakin banyak massa yang terlibat dalam kerusuhan, maka semakin besar kemungkinan yang terjadi kegagalan kontrol sosial oleh aparat, sehingga kekerasan pun tidak benar-benar terkendali lagi.